Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK PGRI 1 Giri Banyuwangi, bagaimana kabar kalian pada kesempatan pagi hari ini? Semoga kalian pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Sebelum Pak Taufik memulai pembelajaran, izinkan Pak Taufik share screen terlebih dahulu. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas bab 6 dengan judul Terbiasa Saling Menasihati dan Berbuat Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan doa, dengan harapan ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum Pak Taufik mulai pembelajaran, izinkan Pak Taufik untuk membacakan materi apa saja yang akan kita pelajari, kemudian tujuan apa pembelajaran ini Pak Taufik sampaikan. Yang pertama, materi yang wajib kita pelajari di bab ini adalah menganalisis dan mengevaluasi makna surat Luqman dan surat Al-Baqarah. Surat Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 14, sedangkan surat Al-Baqarah ayat ke-83, serta hadis yang terkait tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia. Itu untuk pengetahuannya. Adapun untuk keterampilannya, yang pertama membaca Al-Quran surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran pada bab ke-6 ini, yang pertama adalah diharapkan setiap siswa melalui kegiatan membaca pada materi, website ataupun modul, siswa dapat menentukan inti materi dan berpegang teguh pada nilai tersebut sebagai tuntunan agama. Di sini ada pembahasan lebih lanjut terkait pembahasan pokok pembahasan. Kita akan membagi bab 6 ini menjadi 3 kali pertemuan atau 3 kali tatap muka. Adapun tatap muka yang pertama, kita akan menganalisa makna saling menasihati yang terkandung di dalam surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14 dan hadis-hadis yang terkait tentang nasihat. Kemudian kita akan mempelajari arti dan hukum bacaan yang terkandung di dalam surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Adapun yang harus kalian lakukan di dalam pertemuan satu ini, yang pertama, nanti kalian akan membuat kelompok diskusi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah siswa yang mahir dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, siswa yang sedang-sedang saja, bacaannya itu sedang ya. Yang ketiga, siswa yang belum belajar membaca ayat suci Al-Quran. Setelah kalian membuat kelompok, harapannya kalian bisa belajar bersama teman atau tutor sebaya. Jadi teman-teman kalian yang sudah mahir membaca, membantu teman-temannya yang bacaannya sedang dan bacaannya kurang untuk membaca Al-Quran, sehingga pada saat kalian mendemonstrasikan bacaan Al-Quran surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14 dan surat Al-Baqarah ayat 83 lebih baik lagi daripada sebelum kalian mempelajari bacaan Al-Quran tersebut.
Dari 3 gambar ini, apa yang bisa kalian ambil pelajaran? Ambil contoh adalah gambar nomor 1. 2 orang remaja minta nasihat kepada gurunya. Selanjutnya anak-anak, yang pertama, pertanyaan yang Pak Taufik ingin tanyakan, apakah nasihat itu penting bagi kalian? Kita ambil satu kutipan di dalam Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberikan peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya, makna nasihat. Nasihat secara bahasa, yaitu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti nasihat adalah ajaran, pelajaran baik, anjuran, petunjuk, peringatan atau teguran yang baik. Selanjutnya, makna nasihat secara istilah. Ada beberapa istilah tentang nasihat ini, akan tapi Pak Taufik akan mengambil salah satunya. Ya, di antaranya adalah secara istilah, nasihat adalah mengharapkan kebaikan orang yang dinasihati. Maka salah apabila kita niat hati ingin memberikan nasihat kepada orang lain namun dengan cara yang kurang pas. Contohnya bagaimana Pak Taufik? Contohnya ketika kalian menasihati seseorang di depan umum. Ya, ini bukan lagi nasihat, akan tapi bisa meruntuhkan harga diri orang tersebut. Bukannya dia menerima nasihat tersebut, malah dia benci dengan nasihat yang sudah kita berikan, karena kita tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lalu bagaimana kita nasihati orang tersebut 4 mata seperti itu, antara 2 mata seperti ini, sehingga nasihat tersebut masuk kepada hati orang tersebut. Akhirnya ilmu atau nasihat yang kita sampaikan tadi diterima dengan baik. Nah, mari kita membaca dalil dari Al-Quran dan hadis terkait saling menasihati, yaitu di dalam surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dhulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya kita masuk pada arti surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14, yaitu wa idh qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, ketika dia memberikan pelajaran kepadanya, yaitu kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Innasyirka la dzulmun 'adzim. Kenapa? Karena syirik itu adalah merupakan dosa yang sangat besar, kezaliman yang sangat besar. Nah, yang selanjutnya adalah asbabun nuzul Al-Quran surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Siapakah orang yang bernama Luqmanul Hakim ini? Luqman adalah seorang pria yang namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, ini jarang-jarang sekali ya ada seseorang manusia yang disebutkan namanya, kalau bukan dari kalangan Nabi ataupun dari kalangan Rasul. Pentingnya peran Luqman sehingga dia
tertoreh namanya, tertulis di dalam ayat suci Al-Quran kita. Tepatnya di dalam surat ke-31 yaitu surat Luqman. Banyak ulama yang meriwayatkan tentang dirinya. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa Luqman ini seorang nabi tetapi bukan rasul, sehingga memanggilnya dengan Luqman alaihissalam. Di sini Pak Taufik mengutip satu kata-kata yang serupa ya, dengan kejadian Luqmanul Hakim yang tadi sudah kita jelaskan di awal. Ridhon nas goyatun la tudrok wa ridhollah goyatun la tudrok fadruk ma la yudrik wa adrik ma la yadruk. Artinya adalah ridho manusia itu adalah cita-cita yang tidak bisa diraih. Ya, yang namanya manusia pasti ada pro dan ada yang kontra. Contohnya dalam kita bersedekah secara terang-terangan. Boleh enggak kira-kira kita bersedekah secara terang-terangan? Boleh di dalam Islam. Kemudian kita bersedekah dengan secara sir, sembunyi-sembunyi. Boleh, boleh. Ya, ada kalanya kita itu bersedekah di depan orang ya. Banyak orang katanya sombong, katanya ria. Padahal niat hati kita memberikan sedekah kepada orang yang secara zahir tujuannya memotivasi orang lain untuk memberikan sedekah sesuai yang sudah kita lakukan. Ada juga yang sedekah secara sir, sembunyi-sembunyi, dibilangnya tidak pernah sedekah, dibilangnya pelit dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan ini wahai anak-anakku sekalian? Yang harus kita lakukan adalah bersedekah sesuai kondisi kita. Bila mana di tetangga kita itu jarang ada yang sedekah, maka kita sedekah secara zahir supaya orang-orang termotivasi untuk bersedekah. Lalu bagaimana kalau kondisi orang-orang sudah terbiasa bersedekah di daerah tersebut, maka kita bersedekah dengan secara sir, sembunyi-sembunyi. Mana yang lebih baik antara sir dengan yang zahir, ya, yang secara terang-terangan ataupun yang secara sembunyi-sembunyi? Yang sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Hikmah dan manfaat saling menasihati. Yang ketiga, selalu terkontrol akan teringat jika akan berbuat kemaksiatan. Coba kalau seandainya kita melakukan kemaksiatan, kemudian orang-orang di sekitar kita itu diam-diam saja, maka kita lepas kontrol ya. Tetapi ketika kita hendak melakukan kemaksiatan, belum melakukan kemaksiatan, sudah diingatkan, sudah ditegur, kita bersyukur masih banyak orang peduli di sekitar kita. Hukum tajwid yang terdapat di dalam surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Wa idz qala Luqmanu li banihi. Kira-kira ada hukum tajwid apa di sini anak-anak? Ya, mat tabi'i. Kapan mat tabi'i itu dikatakan mat? Ya. Mat tabi'i itu adalah panjang, tabi'i yang tabiat, yang biasa ya. Kapan? Apabila huruf yang berharokat fathah bertemu dengan alif yang berharokat sukun. Yang kedua, kalau bisa ya anak-anak, dari hukum tajwid yang sudah kita jelaskan tadi. Selanjutnya adalah tugas diskusi. Apa tugasnya? Semua siswa dibagi menjadi 3 kelompok, yang mahir membaca, yang sedang bacaannya, yang kurang lancar bacanya. Kemudian setelah itu siswa yang mahir menjadi tutor sebaya. Ya, berdiskusi bagaimana cara membaca yang bagus. Ya, kemudian mendemonstrasikan bacaan tersebut di hadapan teman-temannya, diperbaiki mana yang salah diperbaiki. Setelah itu apabila selesai diskusi, setiap siswa mempresentasikan bacaan surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Ya. Setelah itu kalian bagi yang belum membaca atau belum kesempatan membaca karena waktunya habis, bisa kalian
membuat suatu video kemudian diupload ke website Pak Taufik, yaitu www kita my id ya, titik my id ya. Silakan kunjungi websitenya Pak Taufik di www.gurukita my id. Sekian yang bisa Pak Taufik sampaikan pada materi bab 6 ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.